Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Julianda dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Batanghari Jambi dengan nomor NPM 180088420211. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Berbasis Proyek terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, jika kita bicara mengenai pendidikan merupakan salah satu faktor terbentuknya karakter suatu bangsa. Nah, dari pendidikan inilah kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Pada era disrupsi seperti sekarang ini, di mana perkembangan dan kemajuan di segala bidang terjadi sangat cepat. Perkembangan dan kemajuan inilah yang memiliki keeratan akan pendidikan. Nah, di era disrupsi ini, dalam dunia pendidikan, kita mendapatkan sebuah peluang dan juga tantangan. Nah, di dalam pendidikan itu terdapat dua komponen. Yang pertama itu adalah belajar, yang kedua itu adalah mengajar. Nah, di mana pada kegiatan ini ditampung oleh salah satu wadah, yaitu sekolah, lembaga formal yang memiliki tujuan pencapaian akan pendidikan. Nah, salah satu solusi untuk menghadapi era disrupsi ini, kita bisa memberikan keterampilan yang kekinian. Nah, upaya ini adalah bekal untuk kemampuan berpikir kreatif pada proses pembelajaran. Nah, kemampuan berpikir kreatif pada abad 21 ini sangat diperlukan, karena kemampuan berpikir kreatif merupakan kunci dari berpikir untuk merancang, memecahkan masalah, melakukan perubahan atau perbaikan, dan serta melakukan gagasan atau ide yang baru. Pertama, peneliti melakukan observasi awal. Observasi awal yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara. Salah satu guru matematika kelas 12 IPA, yang mana hasil yang didapat itu dari segi motivasi, minat, kesadaran diri akan pembelajaran itu masih sangat rendah. Nah, dengan alasan jenuh akan pembelajaran. Nah, dari kejenuhan inilah yang membuat keaktifan mereka menjadi sangat rendah. Dari segi kemampuan berpikir kreatif, dapat dikatakan secara umum itu masih sangat rendah. Nah, untuk melihat itu, maka peneliti melakukan observasi kembali dengan melakukan observasi yaitu tes kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, di mana terdapat indikator kemampuan berpikir kreatifnya, fluensi atau kelancarannya itu 34,38% dengan rata-rata 1,38, keluasannya 50% dengan rata-rata 2, keasliannya atau originality-nya itu 43,75% dengan rata-rata 1,75, dan elaborasinya 30% dengan rata-rata 1,5. Nah, dari rendahnya hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa ini ternyata disebabkan dari berbagai faktor. Yang pertama itu dari gaya belajarnya. Nah, gaya belajar yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kepribadian siswa itu akan mengakibatkan siswa mengalami kesulitan apabila menemukan soal-soal yang rumit. Nah, dari segi motivasi, jika siswa tidak diberikan motivasi secara baik, akan mengakibatkan siswa jenuh dalam pembelajarannya, atau bisa dikatakan malas dan tidak peduli lagi akan proses pembelajaran yang ada. Nah, ternyata dari proses pembelajaran juga mengakibatkan kemampuan berpikir kreatif itu rendah, karena hanya melatih pemikiran secara konvergen, terbatas dari penalaran verbal dan
pemikiran logisnya. Nah, sehingga siswa terbiasa dengan berpikir secara konvergen. Jika didapatkan oleh soal kemampuan berpikir kreatif, siswa akan mengalami kesulitan. Selanjutnya dapat diidentifikasi masalah, yaitu identifikasi masalahnya rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa. Terus terdapat perumusan masalahnya, yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Di mana terdapat tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, tak luput juga di mana penelitian ini juga mempunyai manfaat. Yang pertama bisa menjadi bahan studi yang relevan, yang kedua bekal pengetahuan dan pengalaman untuk peneliti, yang ketiga membantu guru untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa, dan yang keempat bisa membantu siswa mengetahui model pembelajaran yang tepat bagi mereka. Nah, kemampuan berpikir kreatif menurut Johnson, yaitu kemampuan berpikir kreatif itu ialah sebuah kebiasaan dari pikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, menghidupkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. Sedangkan menurut Munandar, kemampuan berpikir kreatif itu ialah memberikan macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keberagaman jumlah dan kesesuaian. Lalu, menurut Lestari dan Yuda Negara, kemampuan berpikir kreatif itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau gagasan yang baru dalam menghasilkan suatu cara dalam menyelesaikan masalah, bahkan menghasilkan cara yang baru sebagai solusi alternatifnya. Jadi, kemampuan berpikir kreatif itu ialah untuk menghasilkan ide atau gagasan yang baru, kemungkinan yang baru, bahkan menghasilkan suatu cara dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, discovery learning. Nah, menurut Christian Armanto dan Sudrajat, model pembelajaran discovery learning itu adalah model pembelajaran yang didasarkan pada pendekatan kognitif, di mana guru melakukan inovasi pada suasana pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Menurut Hausman, discovery learning itu adalah suatu model untuk mengembangkan cara siswa belajar aktif dan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh lebih bermakna dan tahan lama dan tidak mudah dilupakan oleh siswa. Dan yang ketiga itu menurut Rahmayani. Model discovery learning itu menurutnya adalah penggunaan model discovery learning akan mengubah proses pembelajaran yang bersifat fokus ke guru menjadi fokus ke siswa. Sehingga discovery learning itu adalah model untuk mengembangkan metode belajar siswa aktif dengan mencari tahu sendiri, menyelidiki sendiri. Hasil yang diperoleh itu akan tahan lama dalam ingatan mereka dan tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Pembahasan selanjutnya itu mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif. Indikator kemampuan berpikir kreatif itu ada 4. Yang pertama itu adalah kelancaran atau fluence, yang mana pada indikator ini memiliki banyak ide atau gagasan yang beragam. Yang kedua, itu ada kelulusan atau flexibility,
mempunyai ide gagasan yang beragam. Yang ketiga, keaslian atau originality, memiliki ide atau gagasan yang baru atau yang unik untuk menyelesaikan persoalan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah elaborasi atau elaboration, yaitu mampu mengembangkan ide atau gagasan secara detail maupun rinci. Nah, tak luput ada juga sintak discovery learning. Nah, di dalam sintak discovery learning ini yang pertama itu adalah stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua adalah problem statement, pernyataan atau identifikasi masalahnya. Yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Yang keempat itu adalah data processing atau pengolahan data. Yang kelima itu adalah verification, pembuktian. Dan yang keenam itu adalah generalization atau menarik kesimpulan. Selanjutnya, penelitian relevan. Nah, penelitian relevannya ini saya ada dua. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, Rahmi, Wahyuni di tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul penggunaan model discovery learning berbasis media interaktif terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dalam belajar matematika. Penelitian yang kedua itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitria, Ali Murtadlo, dan Rini Warti di tahun 2017 dalam penelitian yang berjudul pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar matematika man model Kota Jambi. Pembahasan selanjutnya mengenai hipotesis. Nah, hipotesisnya ini H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. H1-nya terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang mana secara matematis hipotesisnya dapat ditulis seperti ini. Nah, HO mu1 sama dengan mu2. H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Mu1 itu adalah rata-rata gain, pretest, dan post-test kelas eksperimen atau kelas yang mendapat perlakuan. Sedangkan mu2 itu adalah rata-rata endgain, pretest, post-test, kelas kontrol, atau kelas yang tidak mendapat perlakuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau gagasan yang baru, kemungkinan yang baru, bahkan menghasilkan suatu cara dalam menyelesaikan masalah. Dan model pembelajaran discovery learning itu adalah model untuk mengembangkan metode belajar siswa yang aktif dengan mencari tahu sendiri, menyelidiki sendiri, hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan mereka dan tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.